Saya ditawarin bekerja, kebetulan kepala sekolahnya tuh orang terdekat saya. Tadinya saya nggak mau, tapi bisa nggak saya pekerjaan saya nggak saya tinggalin. Saya jualan tuh di Instagram, di YouTube, di Facebook. Banyak orang-orang luar yang chat langsung. Awal mulanya saya sering buat video, sering buat konten untuk YouTube. Kalau untuk sumbangan dana, alhamdulillah sampai saat ini untuk mendukung usaha saya ini belum ada. Sukabumi merupakan sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota terkecil ketiga di Jawa Barat ini memiliki luas wilayah 48,33 km persegi, sehingga kota ini menjadi kota terkecil ketiga di Jawa Barat setelah Cirebon dan Cimahi. Secara geografis, Sukabumi terletak di bagian selatan Jawa Barat. Nama Sukabumi pertama kali diperkenalkan pada tanggal 13 Januari 1815 ke dunia luar Sukabumi oleh administrator perkebunan bernama Andreas Christopher Johannes de Waal, seorang berkebangsaan Belanda yang menjelajah di Sukabumi untuk mencari lokasi tanah yang cocok untuk perkebunan. Ada yang mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Sukabumen, yang bermakna bahwa pada kawasan yang memiliki udara sejuk dan nyaman ini membuat orang-orang suka bumen-bumen atau menetap. Penjelasan yang lebih masuk akal adalah bahwa nama Sukabumi berasal dari bahasa Sanskerta. Suka artinya kesenangan, kebahagiaan, dan kesukaan. Untuk bumi artinya tanah. Jadi Sukabumi memiliki arti bumi yang disenangi atau disukai. Sukabumi juga memiliki kerajinan tangan yang tidak kalah bagus seperti kerajinan lainnya. Kerajinan khas Sukabumi ini juga mampu menembus pasar internasional, yaitu kerajinan tangan bumerang dan ketapel. Salah satu pelaku ekonomi kreatif ini adalah Endi Setiadi, atau yang akrab dipanggil Acun ini dahulunya hanya seorang yang berprofesi sebagai pekerja honorer di salah satu MTS negeri di Sukabumi. Saya ditawarin bekerja, kebetulan kepala sekolahnya tuh orang terdekat saya. Jadi saya diajakin kerja. Tadinya saya nggak mau, tapi bisa nggak saya pekerjaan saya nggak saya tinggalin. Nanti di sekolahan pun saya membuat kerajinan ini. Bagus katanya, justru nanti bisa sosialisasi ke anak-anak katanya. Udah gitu saya bekerja di MTS Sekolah Negeri. Dan pekerjaan ini pun nggak saya tinggalkan. Di waktu-waktu luang saya membuat bumerang. Dalam pembuatannya, bahan dasar bumerang Acun tidak sulit untuk mencarinya. Menurut Endi, harga ketapel miliknya itu pun bervariasi dari Rp150.000 hingga Rp1.200.000 per unit. Untuk negara pertama yang memesan itu Australia. Mungkin mereka juga tertarik, selain buatannya sendiri, mereka tertarik ingin mencoba produk luar, produk saya dari Indonesia, mungkin seperti itu. Dan kebetulan desain saya juga, saya desain bumerang itu seperti kayak senjata kujang gitu kan. Senjata kujang yang saya buat seperti bumerang, dilempar nyampe balik lagi, mungkin mereka tertarik itu juga. Harga, ya betul, sangat jauh sekali perbedaannya, itu berpuluh kali lipat lah.
Contoh semacam kalau bahan di kita itu 100.000, kalau bahan di mereka itu nyampe 7 sampai sejutaan per lembarnya. Dalam pembuatannya, bahan dasar bumerang Acun tidak sulit untuk mencarinya. Untuk kayu sendiri sebetulnya saya nyari yang ada aja ya, nyari seperti hunting bahan-bahan, terus bahan-bahan yang mudah didapat. Tapi ketika orang luar memesan tuh tetap dia inginnya kayu dan bahan yang standar kompetisi, yang kuat, yang bagus lah. Untuk itu saya juga untuk bahan kita order dari luar juga. Kayak beach plywood kan itu bahan luar itu. Dalam pembuatannya, Acun terkendala pada mesin yang memakan waktu cukup lama dalam membuat bumerang dan ketapel. Kesulitan sebetulnya nggak ada kesulitan ya, karena kita sudah terbiasa membuatnya. Mungkin kendalanya dari mesin saja. Mesin kita ingin membuat yang super cepat gitu. Selain bumerang, Acun juga memiliki kerajinan lainnya seperti ketapel. Istilah ketapel sudah dikenal sejak zaman dahulu. Permainan tradisional yang sering digunakan anak-anak untuk bermain atau berburu hewan kecil. Ketapel atau katapult berasal dari bahasa Yunani kata yang berarti bawah dan polo yang berarti melemparkan. Ketapel umumnya terbuat dari bahan sederhana seperti rotan, kulit binatang, atau tali yang terikat dengan kuat pada rangka kayu. Batu kecil atau amunisi lainnya diletakkan pada mangkok yang tergantung pada tali ketapel, kemudian ditarik dan dilepaskan untuk melontarkan amunisi tersebut. Untuk ketapel sendiri, bahan dasarnya tidak begitu sulit dan bisa dicari sendiri. Kalau untuk ketapel, sama saja kayak bumerang ya. Dari segi mesin, dari pembuatannya pun sama mesinnya. Bisa dari cabang, bisa dari bahan-bahan. Ada dua jenis, ada ketapel tradisional, ada ketapel modern. Ketapel modern terbuat dari kayak besi, kayak aluminium, seperti itu. Kalau tradisional dari cabang-cabang pohon seperti itu. Untuk jenis-jenis ketapel itu ada 3 jenis ya. Ada OTT, ada TTF, ada PFS, 3 jenis. Itu kalau untuk TTF seperti ini, karet di samping, jadi dia peluru meluncur di tengah garpu. Kalau ini jenisnya OTT, karet di atas, jadi dia meluncur di atas garpu ini, over the top meluncurnya. Gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, ketapel juga mulai mendapatkan perhatian sebagai olahraga ekstrim dan hiburan. Beberapa komunitas di Indonesia menggelar pertandingan ketapel yang menarik minat banyak orang, baik sebagai peserta maupun penonton. Pertandingan ini mencakup keahlian melontarkan amunisi dengan akurasi tinggi dan jarak yang jauh. Berbeda dengan bumerang yang memiliki perbedaan antara bumerang biasa dan untuk kompetisi, ketapel Acun tidak memiliki perbedaan untuk permainan biasa dan untuk kompetisi. Menurut Andy, harga ketapel miliknya itu pun bervariasi dari Rp150.000 hingga Rp1.200.000 per unit. Kalau untuk ketapel, alhamdulillah ketapel sekarang kan udah resmi jadi cabang olahraga. Jadi ketika ada yang pesan ketapel itu sudah jelas pasti itu untuk kompetisi. Peminat karya Acun dari segala kalangan, mulai dari atlet hingga petinggi suatu kejuaraan. Bulan kemarin tuh masih baru-baru kita kirim bumerang tradisional yang kayu seperti ini 1000 piece ke Australia.
yang pesan ke saya itu langganan saya itu duta bumerang dunia. Jadi dia sosialisasinya tuh dari negara ke negara gitu. Dan kita juga setiap setahun sekali kita ketemu di acara turnamen nasional. Kebetulan dia jadi atlet dan jurinya juga. Selain memasarkan langsung di galerinya, Acun juga selalu membuat konten di sosial media yang ia miliki untuk membuat para konsumennya percaya dan lebih mudah untuk melihat produknya tersebut. Awal mulanya saya sering buat video, sering buat konten untuk YouTube. Saya jualan tuh di Instagram, di YouTube, di Facebook. Banyak orang-orang luar yang chat langsung secara online gitu ya, memesan produk saya kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah banyak konsumen saya dari luar negeri. Kalau untuk yang di luar kita melalui media sosial ya, semacam Instagram, YouTube kayak gitu. Untuk membangun kepercayaan terhadap konsumen memang tidak mudah. Acun Bumerang selalu menggunakan berbagai macam cara agar para konsumennya percaya, seperti upload video YouTube untuk membuat konsumen percaya dan tahu cara bermainnya. Dalam membidik target dengan TTM. Dalam hal pembuatan karyanya, Acun tidak sendiri, melainkan dibantu dengan komunitas Sukabumi Ngabandring. Dalam hal ekspor produk tersebut, Acun sudah bekerja sama dengan Pos Indonesia dalam pengiriman barang ke luar negeri. Ketika pesanan banyak karyawan ada. Kebetulan saya juga ada komunitas Bumerang Sukabumi. Ketika ada pesanan banyak itu mereka bisa saya rekrut semua. Setelah itu kita lihat cara pembuatan bumerang. Pertama-tama kita membuat desain pola. Setelah itu kita polakan ke media yang akan kita buat. Lalu kita potong. Setelah kita potong, kita menggunakan mesin tuner untuk merapikan. Setelah itu baru pembuatan air foil. Nah, air foil itu proses terpenting dalam pembuatan bumerang. Karena ada kesalahan sedikit aja, bumerang tidak dapat kembali. Setelah itu proses penghalusan. Lalu painting. Ketapel pun sama ya, kalau ketapel jenis tradisional kita buat dari ranting. Pertama kita open dulu si rantingnya, kita open kadar airnya hilang sampai kering. Setelah itu baru kita bentuk sesuai keinginan. Lalu kita finishing seperti itu. Pertama-tama pegang bumerangnya. Ada dua teknik memegang bumerang. Gunakan metode mana yang terasa tepat untuk Anda. Banyak pelempar menggunakan grip yang berbeda untuk berbagai jenis bumerang. Salah satu pilihan adalah menggunakan pegangan jepit atau pinch grip. Seperti halnya pegangan jepit, pegang dengan sisi lengkung bumerang menghadap Anda dengan sayap depan ataupun belakang.
Lalu lempar bumerang dengan posisi miring. Bumerang selalu dilemparkan dengan posisi vertikal atau berdiri, tidak pernah horizontal atau tidur. Kebanyakan bumerang harus dilempar dengan sedikit sudut kemiringan dari posisi vertikal sebesar 10-30 derajat. Sudut ini disebut sebagai layover. Ingatlah arah angin dalam pikiran dan pastikan bahwa lapangan bebas dari orang, sehingga Anda siap untuk melempar. Lempar vertikal seperti melempar bola kasti ke arah titik acuan Anda. Gertakkan pergelangan tangan Anda saat Anda melempar untuk memberikan efek putaran yang lebih besar, seperti gerakan mencambuk. Lalu tangkap bumerang yang dilempar tadi dan menuju ke arah Anda. Nah, kalau ini kita lihat cara bermain ketapel. Pertama-tama pegang ketapel dengan benar menggunakan tangan kiri. Gunakan peluru dan taruh pada kulit tempat pelontar. Lalu, tarik peluru dan karet dengan sekuat-kuatnya ke belakang dengan tangan kanan. Lalu arahkan pada sasaran dan lepaskan. Selain menjadi pemilik, Acun juga menjadi ketua komunitas ketapel dan bumerang yang ia beri nama Sukabumi Ngabandring. Sukabumi Ngabandring! Untuk awal mula saya ingin membentuk satu komunitas ini dari dulu banget ya, cita-cita saya. Pertama saya mulai bersosialisasi tentang ketapel dan bumerang. Contohnya seperti ketapel ini, dari mulai di media sosial, kita secara langsung live di tempat-tempat wisata kayak gitu ya. Dan kesini alhamdulillah banyak yang tertarik, sampai akhirnya banyak yang bergabung. Nah, disitulah saya membentuk satu komunitas yang saya namai Sukabumi Ngabandring. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai banyak, sudah mulai puluhan, ada di atas 50 orang yang aktif di komunitas ini. Acun berusaha membuat komunitas ini selalu aktif dengan sering membuat acara untuk berkumpul dengan para anggotanya. Kita rutin mengadakan latihan bersama itu sebetulnya tiap hari Minggu ya, selalu ada. Cuman kita nggak mewajibkan untuk 1 minggu, tapi kita mewajibkan 1 bulan kita wajib kumpul di basecamp ini. Kebetulan basecampnya di sini, di Workshop Acun Bumerang. Dan kebetulan kita juga menaungi kota dan kabupaten. Jadi satu Sukabumi, semua ranting-ranting kumpul di sini untuk mengadakan Liga Sukabumi. Karena ada Liga Jawa Barat yang sama 1 bulan sekali. Jadi kita sebelum berangkat ke sana, kita mengadakan Liga Sukabumi dulu untuk ngeberangkatin atlet yang siap tanding di sana. Walaupun olahraga ini termasuk olahraga ekstrim, tetapi Acun tidak pernah membatasi umur untuk bergabung dengan komunitasnya. Kita tidak membatasi umur ya, karena di atlet ketapel pun tidak ada batas umur ya. Selama kita masih mampu untuk membidik target untuk olahraga ketapel. Acun juga memiliki harapan agar para pemain bumerang dan ketapel yang bergabung dengan komunitasnya bisa lebih profesional dan bisa ke jenjang internasional. Untuk kedepannya harapan saya Sukabumi bisa profesional, bisa merekrut atlet-atlet yang bisa go internasional. Amin. Usaha Acun untuk mempromosikan usahanya membuahkan hasil. Beberapa orang sudah mulai tertarik untuk bergabung dengan komunitas ini. Salah satu anggota komunitas ini merasa dengan adanya komunitas Acun Bumerang, ia bisa bernostalgia saat semasa kecil yang suka bermain bumerang. KTP sebetulnya saya tertarik sendiri semenjak kecil, sebetulnya masih anak-anak. Tetapi dengan pergantiannya waktu, dari anak-anak tersebut kita hilang sekian tahun, sekitar tahun 80-an ya mungkin. Saya menyukai KTP, masih cagak, masih ke kampung-kampung, naik ke pohon-pohon gitu kan. Secara pasti, memang secara tertulis itu tidak ada. Cuma saya ingatnya itu tahun 2021, mulai saya bergabung dengan Acun Bumerang. Karena ketertarikan saya di KTP mengingat masa lalu, mengingat masa kecil saya. Tapi begitu saya lihat bergabung dengan Acun Bumerang, kok KTP-nya macam-macam. Dari KTP macam ini sampai KTP yang
ini yang nama KTP modern. KTP modern ini mungkin akan jauh berbeda dengan KTP yang tradisional macamnya yang dibuat dari cagak. Dulunya pertama-tamanya saya lewat, lihat gitu, lama-lama tertarik, gitu, ikutan. Sejak itu Pak Acun gabung di sini, di daerah sini, saya suka lewat, saya tertarik. Gitu. Kalau saya bergabung bersama grup Acun Bumerang tahun 2000, lupa saya apa ya, hampir 5 tahun ke belakang lah gitu kalau salah itu. Mulai nggak kenal Mang Acun sampai sekarang kenal dekat gitu. Kalau pengalaman menurut saya ya, saya kenal KTP itu mungkin dari kecil. Soalnya KTP itu termasuk apa namanya, alat tradisional ya, kata kesannya itu kampungan lah gitu. Tapi sekarang KTP itu udah melejit, lagi booming-boomingnya. Sampai sekarang KTP udah mulai internasional, internasional. Awal komunitas ini tahu adanya Acun Bumerang melalui YouTube. Berkembangnya waktu, lama itu hilang, tiba-tiba sekitar tahun 2000-an itu KTP itu muncul. Ketika pertama kali saya lihat itu ada di luar, tapi ketika di luar ada, saya buka lagi di YouTube, di internet ada lagi namanya Acun Bumerang. Akhirnya sekitar tahun 2018 ya, mungkin tahun 2018 ini saya ikut bergabung di Acun Bumerang. Saya lihat di YouTube. YouTube ini karena ada kawan yang mungkin ada respect dengan Acun Bumerang, ketika kawan-kawan bilang kalau ingin mengembangkan KTP lagi, coba kita bisa lihat di Acun Bumerang. Nah, kita mencoba buka-buka YouTube, buka-buka di Facebook ataupun di IG, ternyata itu ada. Mulai tahun 2018 itulah kita bisa berkolaborasi dengan Acun Bumerang. Nah, kalau tahu ada komunitas Acun Bumerang dari YouTube, saya nyari-nyari, beneran tahu alamatnya dekat sama rumah saya sendiri. Bergabung dengan Sukabumi Ngabandring bisa mendapatkan keuntungan bagi para anggotanya. Ya, yang tadi konsentrasi, fisik, baik itu. Membuat keseimbangan badan, sensorik, motorik juga semakin lebih gimana ya, lebih energik lah gitu. Jadi lebih semakin bugar karena tubuh itu kan diolah dengan gerakan tangan yang dilakukan untuk bermain itu gitu. Pertama ya konsentrasi, terus ketangkasan, ya kesehatan juga lah, power. Walaupun sudah mengekspor ke berbagai negara, Acun Bumerang belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah untuk mendukung usahanya. Kalau untuk sumbangan dana, alhamdulillah sampai saat ini untuk mendukung usaha saya ini belum ada. Tapi kalau penawaran proposal itu sudah sabar, sudah banyak. Setelah berhasil membangun usahanya tidak membuat Acun puas. Kedepannya Acun juga memiliki banyak rencana untuk usahanya tersebut. Harapan saya kedepannya, saya ingin kedepannya tuh ingin membuka lapangan pekerjaan lah ya, ingin membuka lapangan pekerjaan dan ingin membeli mesin-mesin juga supaya produksi semakin lancar, semakin cepat, seperti itu. Kita kejar target juga. Untuk kedepannya, cita-cita saya ingin outlet Acun Bumerang tuh ada di setiap kota. Di zaman yang sudah maju ini, bumerang dan ketapel tidak dipandang sebelah mata hanya sebagai mainan, namun sudah diperlombakan bahkan sampai internasional.
Awal mula tertarik untuk membuat bumerang dan Kat Binda dulu.